Oke teman-teman, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, hari ini teman-teman tanggal 16 Agustus 2022 teman-teman ya. Besok libur, ini ya hari kemerdekaan RI 17 Agustus. Ya teman-teman, eh, kalau teman-teman yang ngikutin video saya beberapa hari yang lalu, saya lupa karena saya nggak bikin timescode tersendiri. Cuman beberapa kali sebenarnya saya sampaikan tentang GoTo teman-teman. Jadi memang hari ini naik dan sebenarnya udah sering saya sebut alasan saya bahwa suatu saat itu GoTo akan naik ya. Jadi ini di video ini akan saya bahas alasan saya loading GoTo dari beberapa hari yang lalu, dari sekitar 290, dari 300-an, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada yang menawarkan titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik teman-teman, sebenarnya awalnya judul yang mau saya sampaikan tuh ini. Jadi IHSG-nya itu mampu closing di atas resistan teman-teman. Jadi IHSG-nya itu mampu closing di atas resistan. Jadi awalnya judul yang mau saya sampaikan adalah IHSG mampu closing di atas resistan, tetapi banyak saham yang tembus support ya. Banyak saham yang tembus support. Kenapa demikian ya? Kenapa IHSG-nya mampu bermain cantik tembus di atas resistan? Namun demikian kalau kita lihat justru banyak saham-saham yang turun teman-teman, seperti ini. Ini saham yang biasa saya pantau, sekilas saya bisa ngelihat bahwa saham-saham ini banyak turun ya. Kalau ini yang pantauan umum saya tuh di sini ya, ini secara umum merah ya. Terus itu pantauan yang sering masuk Porto ini. Di sini memang secara umum dia merah, tetapi kalau kita lihat IHSG-nya ini bisa cantik, bisa bermain lagi di atas supportnya, yaitu 7111. Jadi support dari IHSG kan ada di 7111 teman-teman. Sekarang saya baca dulu, support di 7110-an lah. Kemudian resistannya kan ada banyak nih, 7140, high-nya hari ini 7156, 7162, dan puncaknya di 7182 teman-teman. Ini adalah resistan dari IHSG. Kemarin itu IHSG-nya nggak mampu, kemarin closing di bawah 7110-an ya, bahkan hampir jebol supportnya di 7083 teman-teman, tapi balik arah lagi. Jadi IHSG-nya itu sebenarnya hari ini bagus. IHSG-nya itu hari ini sebenarnya bagus, bisa kembali ke atas lagi. Tapi kalau kita lihat, kenapa saham-saham sebagian besar yang biasa saya pantau, ini justru banyak yang merah seperti ini. Ini yang pantauan umum seperti ini. Sebenarnya tak lain dan tak bukan teman-teman, ini adalah terkait dengan strategi ya, strategi. Kalau teman-teman masih ingat bahwa saya itu percaya yang namanya strategi saham roket, penggerak, dan saham pemberat teman-teman ya. Ini adalah chart yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa di sini itu saya menggolongkan saham ini ke dalam gerakan, ke dalam golongan ya. Kalau yang merah itu teman-teman bisa ngelihat BCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI ini adalah big cap banking ya, dia penggerak bursa utama. Terus kemudian ada sektor consumer, Unilever yang biru, Unilever, HMSP, IC, BP, dan Cepin, ini consumer. Biasanya geraknya berlawanan, beda arah dengan banking ya teman-teman. Apalagi kemarin-kemarin teman-teman bisa ngelihat bahwa ketika banking itu banyak bergerak, Unilevernya dan konsumernya nggak kemana-mana. Tetapi ketika
bankingnya stay, ketemu resistan, maka Unilevernya atau konsumernya bergerak. Terus kemudian di sini ada juga saham-saham yang terkait batubara yang biru, ini hijau, ini juga cukup signifikan gerakannya. Dan juga yang tak lupa adalah saham-saham terkait digital, ekonomi digital, yaitu GoTo dan Arto. Di mana GoTo dan Arto ini satu kekuatan tersendiri karena terutama untuk Arto itu volatilitasnya tinggi dan juga bid overnya tipis sehingga naik turunnya bisa lebar seperti itu. GoTo sendiri saat ini berada di urutan sekitar 45 ya teman-teman, tergantung market cap-nya. Dan GoTo sama Arto ini juga selalu saya pantau. Bahkan sejak saya sering banget ngebahas GoTo itu di porto saya masih ada GoTo. Tapi mengingat ini barang turunnya cukup dalam, GoTo dan Arto, ini saya selalu menerapkan teknik money management yang khusus teman-teman ya untuk GoTo sama Arto. Untuk Arto mungkin teman-teman sudah hafal, saya bisa masuk sekitar 3 level sampai 5 level, tapi umumnya 3 level dan sifatnya adalah trading, artinya saya beli di support dan jual di resistan. Dan kalau ekstrim saya perlu keluar atau nyangkut, saya biasanya menggunakan 5 level. Tapi ini sekali lagi silakan, saya udah pernah bahas di videonya. Ini sebenarnya adalah tentang teknik money management aja. Jadi saya itu kalau misal mau membeli 100 lot biasanya saya pecah 20 20 20 seperti itu ya. Mungkin yang 20 20 nantinya untuk recovery keluar secara BEP lah minimal seperti itu. Jadi nggak rugi. Terus kemudian GoTo ini saya juga sudah masuk sampai mungkin sudah sekitar 5 level ya teman-teman. Jadi memang piramid bentuknya dan di dalam piramid itu saya juga menerapkan netting. Jadi walaupun GoTo turun, misalkan saya masih punya barang di 310, GoTo turun itu saya biarin dulu sampai di kisaran 270-an atau berapa kemarin. Saya masuk lagi, tapi ketika kenaikannya terbatas saya lepas seperti itu. Jadi saya netting aja, itu saya lakukan beberapa kali. Dan di video saya juga saya sampaikan bahwa GoTo ini suatu saat akan digunakan teman-teman, akan digunakan untuk naik ketika sektor-sektor lain ini turun. Dan kebetulan kalau teman-teman lihat hari ini teman-teman, ini awalnya, ini closingnya memang seperti ini ya. Closingnya komposisi dari saham penggerak bursa ini closingnya memang saat ini seperti ini. Tapi sebenarnya tadi banyak yang merah. Memang di closing jadi pada hijau sebagian seperti itu. Kalau teman-teman ngikutin dari seharian kan seperti itu. Nah, BCA sendiri juga kadang pergerakannya dia agak beda ya dengan banking yang lain. Ini banking-banking lain mostly ya tipis saja sih naik yang nggak begitu kenceng. Kalau BRI memang koreksinya agak cukup dalam seperti itu. Kalau BCA memang dari kemarin di kisaran 8 ribuan. Nah terus GoTo yang saya bilang adalah dari beberapa hari yang lalu, ini mungkin barang akan digunakan untuk menjaga indeks. Dan ini terlihat sekali, saya juga tadi agak kaget. Saya loading GoTo ini sudah 5 lapis dan terakhir di sekitar 290-an teman-teman, 290-an ya. Coba saya lihat chartnya GoTo. Itu di GoTo tuh sampai 270-an kalau nggak salah ya. Kita cek dulu GoTo. GoTo itu sampai ya 270-an ya, 270-an itu saya membelinya adalah ketika dia mulai naik. Jadi kalau belum naik saya belum beli. Jadi di 290, 300, 310 teman-teman. Jadi ya ngebase-nya tetap ke bawah walaupun saya ada harga 350-an tapi saya biarin ketika 290, 300, 312 saya nambah lagi dan harganya ngebase ke bawah. Saya tinggal tidur tadi pas bangun saya kaget kok porto saya banyak banget yang naik seperti itu. Jadi prinsip saya untuk model-model seperti GoTo ini saya banyak membeli tapi juga modelnya trading ya teman-teman. Artinya saya punya barang di 350, terus 290, 300 kayak gitu juga secara bertahap. Yang di 290, 300 ini saya lepas juga. Jadi porto saya juga nggak terlalu berat tapi tiap hari ada pertumbuhan dana seperti itu. Jadi alasan saya kenapa saya pegang GoTo karena GoTo suatu saat akan dipakai untuk menjaga indeks ketika saham-saham lain, warna-warna lain ini dia terkoreksi dan nyatanya memang hari ini banyak yang terkoreksi.
Dan oke teman-teman, cukup presisi ya. Jadi porto saya hari ini nggak ada saham-saham yang lain. Saya kemarin ada sedikit sido, saya cut ya karena nggak bagus pergerakannya, lama. Saya buang dulu teman-teman. Terus sedikit ada bumi juga, sedikit aja teman-teman, nggak banyak kemarin ya. Nah ini sedikit aja, saya nggak banyak untuk di sini. Terus sisanya adalah GoTo dan juga Arto teman-teman ya, Arto. Karena Arto memang sudah masuk area tembak, tapi sekali lagi saya masuknya adalah bertahap, bisa 3 kali sampai 5 kali ya. Memang untuk Arto saya mungkin akan banyak antri di 8.800-an teman-teman. Jadi saat ini bahasan kita memang lebih ke penggerak indeksnya ini ya, penggerak indeksnya ini. Jadi kalau Arto sendiri ini sudah mulai loading sedikit, tapi nanti di 88 lah kira-kira itu. Kita lihat dulu untuk Arto dalam berapa hari ke depan. Terus GoTo sendiri ini pokoknya ini ngebahas dulu ya ini ya, yang saham-saham penggerak indeks dulu. Nah ini teman-teman, ini GoTo itu kalau teman-teman lihat ini kan dalam tren naik ini terkoreksi. Ini sudah saya beri garis ya teman-teman, bahwa koreksinya GoTo itu dalam rentang kemarin kan dia jebol di 330. Ini di sini, GoTo itu di sini kan jebol, ini 38 retracement. Kalau misalkan satu barang yang jebol di bawah 38 retracement, dia targetnya itu ada ke bawah ke 61,8 dan dari situ target kenaikannya sementara memang hanya ke 326 teman-teman. Jadi ini Fibonacci, kebiasaan Fibonacci itu yaitu jadi ketika suatu barang itu break di 38 retracement, maka target dia adalah di 61 di sini ya. Nah, terus kemudian ketika mantul di 61 itu sementara targetnya juga hanya ke sini. Saya masih pegang, tapi hari Senin gimana? Nah, hari Senin kuncinya untuk GoTo itu di 324. Kalau dia lewat, ya bagus karena dia kembali lagi ke arah 3823 seperti itu. Jadi itu ya, itu untuk alasan saya kenapa saya loading GoTo beberapa hari yang lalu, teman-teman.